Ya kita patut apresiasi karena untuk podcast ini mengeluarkan kocek untuk alat-alat ya. Oh iya. Tidak dengan alat seadanya. Walaupun alat yang dibeli juga seadanya sebenarnya. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Gunawan Gepi Kristianto. Oke. Selamat datang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi para podcast tol. Masih mantep ya ngomong tol ini, saya mantep ya karena kearifan lokal ya, jadi ya. Oke, terima kasih. Tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih ke semua para toler-toler di luar sana yang setia menikmati podcast saya bareng teman-teman di dunia wedding. Yang tadinya saya rencanakan itu cuman mau di sekitaran videografer, fotografer gitu. Tapi ternyata setelah fenomena Kak Ulfa kemarin muncul ide nih, kayaknya bagus kalau podcast Tol ini akan menyeruak ke bidang yang lain. Jadi kita nggak akan ngomongin, ya kita akan tetap ngomongin tentang dokumentasi, tapi nggak cuma di situ. Kita akan ngomongin tentang wedding dan segala fenomenanya, tapi dari sudut-sudut pandang yang lain, jadi biar kita nggak egois gitu kan, nggak ngomongin dari kru catering gitu ya. Iya, bisa jadi kru catering aja yang bagian asah-asah, satpam gedung. Iya. Bisa. Oke. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang kontroversial di kotanya. Ayo toh. Berlebihan. Iya toh, di kotanya. Ini katanya ranking 2 setelah saya. Oh ada rankingnya. Oh gitu ya. Iya. Orang toh. Kalau orang tua saya nggak pernah ngambil rapor. Kita sambut Andika John. Manggala apa Manggala? Manggala. Tepuk tangan dulu. Aslinya no efek, cuman males dari ini tangan. Oke, Mas Andika. Kamu ngundangnya John ya? Oh iya. Mas Andika ini panggilannya John. Ya. Kok iso John? Kenapa? Iya, kenapa ora boy? Kenapa ora boy? Soalnya boy kan kiri Toyib. Kenapa John? Walaupun saya sama Toyib sering dipanggil juga sih. Iya. Kenapa John? Jadi menariknya ini waktu saya SMK. Gitu. Oh ya. Jadi saya tuh kalau manggil temen-temen itu Janjon. Oh. Nah, tapi setelah itu teman-teman saya itu malah manggil saya John. Karena semuanya dipanggil John. Semua tak panggil John, malah aku yang diundang John dewi. Wah, waktu itu kan aku belum bermedia sosial, paling Friendster ya. Terus muncul Facebook nih. Ya, bikin lawas Facebook. Sekali Friendster. Iya. Tua ya bro. Tapi enggak apa. Yang masuk ke sini tuh emang tua-tua. Oh gitu ya. Oh, iya. Karena hostnya juga sama. Terus. Aku bikin Facebook kan. Apa Andika John Manggala. Ini masuk JON kan wagu ya. JON. Apa ya men? Apa ya? JOHN. Jadi orang luar negeri ya. Gitu. Jadi Andika John Manggala sampai kuliah ada perkenalannya ya saya biasa dipanggil John, wis ngene John meneh. Makin ini ya, makin valid gitu ya. Makin valid. Terus ikut organisasi perkenalannya John sampai kerja di luarnya
undangannya Janjon karena saya bikin media sosial Andika John. Instagram Andika John. Ya wis jadi bukannya depannya Andika ada lagi ya? Ada. Ada. Itu perlu disebut. Ya terserah Anda kalau itu. Ada ya. Ada. Bukan. Iya. Itu tetangganya. Gitu. Aduh, Mas John. Iki aku main krungu, cuman denger aja nih. Ya, tadi kan sudah tak awali. Katanya kan jenengan itu sosok kontroversi. Oh. Iya, Po. Iya nggak tahu, makanya ini mau tak verifikasi kontroversi. Maksudnya itu kontroversinya saya nggak tahu ya, kontroversinya dalam hal apa gitu. Cuman katanya jenengan itu ya cukup dengan kontroversi lah gitu. Bagaimana jenengan menanggapi bahwa John itu kontroversi? Oh, sebenarnya saya nggak pernah tahu kalau saya itu kontroversi ya. Oh gitu. Nggak pernah merasa ya? Itu kan penilaian orang lain ya. Dan kebetulan orang lain yang berpikir seperti itu nggak pernah ngomong langsung. Jadi mungkin itu untuk arsip mereka sendiri. Jadi ya nggak apa-apa. Gitu ya. Gitu. Jadi dengan mas santai-santai aja. Santai aja. Karena tidak pernah merasa kontroversi. Enggak sih. Enggak ya. Kita pernah ngobrol bahwa kehidupan itu semuanya baik-baik saja sampai ketika kita menulis. Oh iya. Iya, saya ingat kita ngobrol itu ya. Iya, jam 2 pagi sampai ya itulah. Ya karena saya bujangan nggak ada jadi jam 2 pagi. Pertanyaan Anda kenapa sampai jam 2 pagi bisa menemani saya? Pertanyaanku, kenapa bisa berstatement seperti itu? Oh, kenapa menulis ya? Iya. Tak ulangi, diulangi. Apa tuh? Kehidupan akan baik-baik saja sampai ketika Anda bisa menulis. Menulis itu dalam arti menulis berstatement ya, berstatement di sosial media gitu. Ya karena ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol sebetulnya, yaitu terutama orang lain, pemikirannya. Yeah. Kita punya pemikiran sendiri, orang lain juga punya pemikirannya sendiri, dan apa yang kita tulis dan ucapkan, pemikiran-pemikiran kita mungkin ya bisa nggak diterima orang lain. Iya, benar. Nah, berarti kan sebenarnya ketika kita berstatement itu, jenengan berstatement itu tidak menyerang siapapun kan? Enggak. Maksudnya pribadi, meskipun oke lah, berstatement itu mungkin trigger dari sesuatu. Trigger dari setelah membaca atau melihat atau merasakan terus kita berstatement. Tapi tidak bermaksud menyerang pribadi kan. Itu pure statement pribadi gitu kan maksudnya. Tapi efeknya ya mungkin itu yang nggak mungkin saya kalau posting mungkin perlu ini kasih ini pemikiran saya, tapi tidak bermaksud untuk apa tahu banget. Oh iya. Nah aku simpel sih. Hashtag self reminder wis. Ya itu mah udah paling cuman mengingatkan. Not to self. Itu paling aman. Ya. Self reminder, not to self. Oke, ini pertanyaan umum. VR visual itu kan apa tuh? Ya mereknya. Merek Anda sendiri. Sudah mulai saya lupa. Enggak. Gimana? Jangan gitulah. Itu kan yang sedikit banyak melambungkan nama Anda juga. Oh, iya. Meskipun cuma sedikit sih, meskipun di lokal aja. Loh, yang lokal yang bikin masalah ya? Oh ya lokal. Enggak, maksudnya brand yang lokal. Brand gitu ya. Malah yang nasional mah enggak ya? Enggak ya, karena enggak ada kerjaan. Yang lokal. Oke. Menariknya itu. VR visual. Tahun keberapa tahun ini? Mau ke-5. Mau ke tahun besok. Oke, tahun ke-5. Berarti kan bisa sudah, kalau bayi itu tahun ke-5 berarti sudah TK. Sudah ya bisa ngomong, bisa jalan. Yang artinya cukup bisa merespon ya toh, dipanggil segala macam. Nah, pertanyaanku, responnya
Mas John sebagai ownernya VR Visual tentang dunia wedding seperti apa? Waduh, dunia wedding baik-baik saja. Baik-baik saja ya? Iya kan, masa nggak baik-baik? Gitu ya? Baik. Sampai kapanpun, sampai kiamat mungkin ya, itu orang itu tetap akan menikah dan tetap akan ada industri di situ. Buktinya di Jepang sekarang nggak ada yang mau menikah. Oh itu PR pemerintahnya loh. Tapi kan tetap mungkin vendor Jepang harus mulai ini pindah ya. Jangan main lokal aja lah. Gitu. Karena yang lokal emang banyak masalahnya. Iya benar. Tapi emang aku belum pernah dengar vendor wedding Jepang kan. Mungkin Mahraono ya mungkin ya. Lebih ke personal ya. Lebih ke personal dan karena mungkin merespon di sana nggak ada pernikahan itu lagi. Iya kan? Karena industri ininya juga kenceng kan dia. Mungkin yang fotografernya juga nggak nikah juga itu. Oh bisa jadi. Jadi mereka lebih melihat ke dalam. Mungkin wedding di sana industri fotografi yang mungkin kurang menjanjikan. Mungkin ada industri fotografi yang lain yang lebih menjanjikan. Benar sekali yang artinya lebih menjanjikan, bahkan bajakannya pun aja menjanjikan. Iya kan? Iya. Apalagi yang resmi. Iya kan? Betul. Maksudnya video-video pengajiannya Ustadz Jepang toh yang agama tahu itu kan. Jadi kan itu. Dia bisa ngambil bukan pengajian ya, kalau agama tahu apa ya? Dakwah. Ya, semakin tidak jelas ya. Ini baru awal saja sudah tidak jelas. Jadi ini wedding piye? Wedding. Menurut apa? VR visual tuh video aja atau sama foto ya? Sama foto. Oh sama foto. Tertulis nggak itu di? Tertulis. VR visual. VR fotografi and film. Oh, saya kira cuma video toh. Selama ini kan jenengan cuma upload video. Foto juga. Oh. Mungkin saya uploadnya jam 1 malam ya, mungkin nggak keluar timeline aja. Gitu. Nggak keluar di timelineku, terus aku nggak tahu. Walaupun yang video juga jam 1 malam, cuma ngapain kok keluar yang di timeline ya, yang video ya, kok yang foto enggak ya, gitu. Anehnya itu aja. Oh iya, tapi ini saya pertanyaan serius. Dari tadi belum. Saya kira serius sih. Aduh, ya gimana. Kalau Photoworks itu kan fotografi. Tidak ada embel-embel videografinya. Yang artinya ketika Photoworks itu menawarkan videografi, meskipun Photoworks itu tidak menuliskan videografi, bukan berarti Photoworks itu tidak menerima video. Tapi aku lebih leluasa karena videografernya yang berangkat bisa siapa aja, asal itu bisa mewakili Photoworks. Kalau di VR visual sendiri, sama nggak kayak gitu? Dengan adanya VR visual foto dan film tadi, ketika ke hire foto sama film gitu, pertanggungjawabanmu sama klien piye? Pertanggungjawabannya? Tetap seorang John aja cukup. Karena aku kan pimpinan vendornya, tetap tanggung jawab karena ini kan secara bisnis ya. Kalau secara bisnis, mau aku bukan fotografer, mau bukan videografer pun, aku menurutku sah-sah aja aku bikin vendor. Benar. Jadi meskipun saya mengluntang-lantung ning omah, tapi saya punya foto sama video, vendor foto video itu enggak masalah juga ya. Yang penting aku bertanggung jawab atas supervisiku ke tenaga kerja yang nanti ke lapangan dengan quality controlnya, hasilnya sesuai dengan SOP yang saya bikin. Ya oke aja dah. Enggak masalah ya? Enggak masalah, karena aku pernah ngobrol sama Kosung Yuki Photo. Beliau tuh cerita, pendiri Yuki Photo itu bukan orang-orang foto dan tidak paham foto, tapi mereka bikin industri cetak foto karena mereka melihat peluangnya di situ. Waktu itu nggak ada ya, namanya Yuki itu Juritan Kidul. Iya, terus jadi Yuki. Mah ranget itu cek. Itu Yuki itu kan tempatnya kan namanya, daerahnya kan Juritan.
Itu jadi Yuritan Kidul jadi Yuki. Bukan nggak ada Jepang-Jepangnya. Tak kira ya kosong kayak main Jepang ya tak kira ya. Iya, kenapa sampai sini karena di sana weddingnya jelek tadi. Ya itu. Benar, iya. Bro. Oh iya, benar juga ya. Kenapa Yuki Foto ada di sini? Oh. Karena di Jepang nggak laku. Itu tahun berapa tadi? Tahun 80 berapa ya? Dari 80-an aja Jepang udah kayak gitu ya. Udah. Mungkin waktu itu pendiri dari Yuki itu tidak bisa mencium ini. Peluang lain selain wedding mungkin. Ditambah di Jepang kan nggak ada fotografer yang serame Temanggung. Oh iya. Yuki itu kalau tiap akhir minggu nyetak 4L-nya gila-gilaan. Oh iya. Wah, fotografer Temanggung itu katanya kosong ini. Kalau nyetak sekali itu bisa 4.000, 5.000. Keren itu. Jadi Yuki itu memang ya Yuritan Kidul itu tadi. Keren. Enggak, ini Juritan Kidul itu tadi tuh enggak masuk ya, itu enggak ada value-nya masuk. Jawabannya kurang. Bukan karena Juritan Kidulnya, bro. Karena industrinya. Iya. Karena di Jepang nggak ada Yuritan. Iya, mau itu namanya Pak Yanto foto juga nggak masalah. Nggak masalah ya. Yukinya. Oh gitu ya. Iya. Cara melihat peluangnya ya. Gitu Peluangnya. Ya. Ya. Sama ketika WR ada peluang di foto, hajar sisa. Bukan cuma di video aja gitu kan. Iya. Ini rencana mau ada VR property juga ini. Itu juga ya. Nganu, godong garing. Godong garing. Oh, arahnya ke situ ya. Enggak lah. Itu kayak udah enggak tren deh kayaknya itu. Udah enggak. Sekarang backdrop. Kain sama ngeblur itu masih ada. Oh iya. Tapi sekarang udah agak ini ini serius lagi? Iya, serius. Oh, ini serius ya. Sekarang blurry itu udah nggak pakai plastik lagi, Mas. Oh iya. Saya kemarin nemu tools yang apa ya? Filter apa? Bukan filter, kayak diamond gitu, tapi memang dipakai buat foto dan itu keren. Teknologi plastik sudah ditinggalkan berarti. Ditinggalkan, meskipun aku sekarang masih pakai plastik. Karena lebih gampang. Gitu, karena ya lebih gampang. Sebenarnya nggak semua plastik bagus loh. Ya kalau plastik kesek ya nggak bisa. Nah iya. Jadi memang ada klasifikasinya. Yang paling cocok itu plastik rokok. Itu paling enak. Iya. Paling enak karena ya mungkin karena saya perokok ya. Jadi pasti di tas ada rokok gitu. Jadi pas. Saya nggak kebayang kalau misal fotografernya bukan perokok. Nah, dia mau ngerogoh apa ya? Itu. Apalagi kalau plastik andalannya ketinggalan. Oh iya. Nah, toh. Jadi plastik yang udah tanganan setiap syuting selalu pakai itu ketinggalan, terus kalau nggak perokok nyarinya di mana, kan itu yang agak repot ya. Saya takutnya nanti hasilnya tidak maksimal gitu loh. Emang hasil yang maksimal yang gimana ya? Ya sing blur kuwi mau. Oh yang blur. Tapi kemarin aku nganu loh. Apa tuh? Nek jenengan tahu jawabannya, aku sekarang dikasih tahu ya. Apa tuh? Aku kan kemarin lihat fotonya Indra Suswara. Oh iya. Indra teman saya. Iya, Mas Indra itu fotonya sekarang kan bluri-bluri gitu. Aku seneng banget. Terus pas aku nanya si Agit kakaknya, katanya pakai filter apa? Dreamy. Kuwi filter. Enggak. Jadi kebetulan bulan kemarin Pak ya, akhir bulan kemarin tuh aku satu job sama Indra. Aku lihat dong. Jadi Indra tuh iki kreatif dan aku jujur terinspirasi sih. Jadi dia kayak punya filter CPL bekas itu dipecah. Oh, I see. Ini teknik lama sih. Iya sih. Ada yang dipecah, ada yang pakai lotion. Oh ya. Dulu pakai lotion, tapi kalau pakai lotion itu agak susah karena kita nggak bisa ngontrol fokus tengahnya. Itu dipecah, bener-bener dipecah. Jadi sentek. Retak toh, bukan pecah. Retak. Tinggal ada kaca di pinggir-pinggiran ini. Iya, itu ya. Terus kalau mau ada warna, itu ada yang dikasih merah sama biru.
Oh, pewarnanya apa tuh? Spidol. Oh, Spidol iya, biasa iya, wae, iya. tapi spidol yang jangan spidol yang mau habis tuh. Itu juga bisa. Terus ada yang dikasih benang. Bukan benang, senar. Oh, biar nyebarin cahaya. Jadi begitu dapat cahaya langsung gitu tuh langsung cahaya gitu-gitu. Itu ya benar-benar. Oh ya. Jadi yang dimaksud filter dreamy itu, sorry, aku ini beneran ramu dengki. Tak pikir tapi filter dreamy memang ada juga. Itu bentuknya apa? Jadi filter, jadi dibolong, tapi udah bolongan pabrik rapi gitu loh. Dan kacanya itu agak apa ya? Filter sing di enggak bening, yang kepasang di depan lensa iya. itu. Oh, jadi memang kepasang ada, gitu. Ada garis bolongnya, jadi ada macam-macam jenis. Ada yang bolongnya tuh banyak, ada yang cuma satu di tengah, ada yang cuma kacanya setengahnya bolong. Oh, gitu. Oke. Dijual itu 300 ribuan loh itu. Sing mau sing tadi tak bilang, sing filter apa sih ini? Bluri tadi, harganya juga segitu. 300-400. Iya, Maksudku aku kok melihat ya foto wedding terutama. Makin kesini itu apa ya, sense of art atau itu kok makin meningkat. Makin bagus gitu loh. Yang artinya ketika makin meningkat kan penghasilan meningkat. Amin. Ya toh. Ketika foto-fotonya bagus, kliennya banyak, kan penghasilan meningkat. Amin. Menurutmu piye? Kok mungkin amin toh? Iya apa enggak? Kalau untuk sense of art, setelah banyak referensi di internet, Instagram dan lain-lain, kebanyakan untuk wilayah lokal memang banyak yang terinspirasi dari vendor-vendor yang memang viral lah katakan di internet. Lalu mereka mulai termasuk saya mungkin mulai meniru dan bikin untuk jualan vendor kita masing-masing. Kalau untuk meningkatkan job, menurut saya belum tentu ya, karena tergantung dengan pasar kliennya juga. Nah, mungkin emang sense of art itu apa tuh? Bagi sesama pelaku bisa ngomong itu sense of art-nya apa. Tapi untuk klien kan nggak mesti bisa bilang itu sense of art-nya bagus karena klien kan bukan pelaku ya. Kayak tadi aku bilang, oh fotonya Indra itu sekarang bagus-bagus. Ada bluri-blurinya. Buat aku mungkin bagus, tapi buat klien belum tentu bagus. Untuk klien yang memang punya selera di situ, oke. Tapi kan nggak semua klien satu jenis ya. Iya, beda-beda. Jadi emang segmennya tetap sendiri-sendiri. Gitu ya. Jadi perbandingannya nggak bisa lurus. Ketika sense of art-nya naik, nggak bisa sih. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Tergantung sama pasarnya. Kenapa aku nanya itu, Mas? Kenapa tuh? Saya sedang berpikir ini mau bawa kemana ya. Saya harus hati-hati. Berkait. Gitu. Berkaitan dengan pendapatan. Menurutmu, sebagai seorang laki-laki, pendapatan sebagai pemilik vendor dokumentasi itu cukup membanggakan, Kak? Sebagai laki-laki loh. Kalau sebagai laki-laki itu berarti di depan perempuan dong. Oh iya kan, oke. Iya kan, maksudnya sebagai laki-laki cukup menjanjikan. Oh, bentar. Membanggakan dan menjanjikan berbeda loh. Beda ya. Aku tadi membanggakan ya. Iya. Kalau membanggakan untuk di usia-usia muda, ya mungkin 20 ke atas sampai 35 lah mungkin ya. Membanggakan. Aku berarti saya termasuk. Iya. Iya benar. Aku serap bangga soal. Anda saksi hidup kita ya. Iya. Referensi kita. Pendapatanku misalnya 50 juta, kebutuhanku 70 juta ya. Serap bangga toh. Ngapain juga. Ya, terus lanjut. Untuk di
usia 20-an sampai 35 lah, itu membanggakan. Di hadapan wanita keren ya. Bisa apa? Show off. Show off. Show off itu maksudnya ya sepatu nih. Kalau soal show off itu kembali ke personal orangnya ya, personalitinya. Oh iya. Mau ada orang yang biasa-biasa aja. Mungkin owner vendor tapi dia memang orang biasa, lifestyle-nya biasa gitu. Ada ya yang memang show off. Tapi secara mentality itu udah oke, pekerjaanku membanggakan gitu ya. Membanggakan. Tapi karena kita ada di kondisi lingkungan yang masih transisi sebenarnya. Transisi apa itu? Transisi dari pemikiran-pemikiran Orde Baru menuju reformasi. Jadi masih ada pikiran-pikiran yang kalau enggak yang apa ya, institusional, itu kurang mapan. Oh gitu. Walaupun gaji yang institusional itu lebih sedikit daripada ini yang itu tadi. Oh iya. Gitu. Maksudmu adalah ketika pola pemikirannya masih berpikir tentang sesuk yuk piye. Ya. Iya kan? Oke lah. Apalagi itu hal yang berbeda lagi tuh. Sekarang saiki oke lah, pendapatanmu oke, mobilmu iki, sepatumu iki oke. Anakku iso kok tahan kono. Iya, bener toh? Iya, iso ya. Nafkahi lah. Menafkahi. Iya bener menafkahi. Tapi begitu ketemu 10 tahun ke depan, piye? Untuk seorang ini ya, pelaku vendor, pemilik vendor, ya mungkin harus vendor memang harus berinovasi selalu ya, entah itu dalam ide, dalam pola bisnis, pola kerja, dan manajemen timnya. Karena vendor, menurutku kalau vendor mau berinovasi agar dia hidup lebih lama, ownernya nggak mungkin akan turun gunung terus. Vendornya mungkin akan terus ada. Membangun sistem ya. Sistem. Jadi nanti yang bekerja itu nanti ini regenerasi. Generasi di bawah nanti. Nyambung ke pertanyaanku tadi yang awal-awal tadi. Ini berhubungan karena Anda belum menikah. Random banget ya. Bi. Ya rong rokok oleh iki. Boleh, aku wis entuk rong batang. Piye pertanyaannya? Ketika jenengan Mas seorang John itu dengan posisi sekarang mencintai wanita dengan segala kepunyaanmu sekarang, aku nggak ngerti ya apakah itu sudah pernah terjadi padamu atau belum. Calon mertuamu ki piye iso nampa ra dengan kondisi yang nggak mungkin kalau calon mertua itu akan berpikir sampai sejauh oh iya biar nanti kan 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini kan bisa bikin sistem. Nggak mungkin Mas John tuh turun gunung terus kan nggak mungkin mikir sampai situ ya toh. Nggak segitu. Aku nggak tahu ini apakah sudah terjadi padamu atau tidak. Sudah dong. Oh sudah. Sudah dong. Nah menurutmu bagaimana? Bukan bagaimana tapi reaksimu atau responmu ketika ada calon mertua atau orang yang sudah dituakan menyepelekan pekerjaanmu piye? Menyepelekan pekerjaanku? Iya dong, maksudnya dengan hasil yang ya tadi dibilang sama Anda sendiri, maksudnya itu mungkin penghasilannya jauh lebih gede yang bidang kreatif. Tapi karena pola pikirnya masih institusional itu tadi, kan jadi kayak, oh ternyata mengono toh. Nah, ternyata cuman gitu toh. Nah, itu responmu piye? Kalau itu pernah terjadi waktu itu piye gitu? Respon saya biasa aja.
Biasa aja. Karena itu memang benar. Lah ya, Yang diomongin bapaknya itu benar. benar. Loh, aku encen ramah apa nak bro? Ya, jadi mikir, oh yo, sesuk yuk piye yo. Ya walaupun saya sebetulnya punya rencana-rencana yang mungkin kadang ada rencana yang di pikiran kita nggak bisa kita jelasin secara langsung paham orang gitu loh. Iya. Gitu. Itu kan baru akan gitu. Karena Realisasi. kebetulan aku punya aku punya mertua yang santai. Tidak menanyakan pekerjaanku, yang penting anaknya tuh gelem mau sama aku. Dan kebetulan ketika dulu ngelamar Puri itu aku nggak punya pekerjaan malahan. Jadi mau kundu, nek jarine wong Jawa mau kundu, modal doang gitu. Podcast tol ya. Iya. Podcast tol. Tak kira kuwi iso ono deh. Kita iki wis ono deh. Wis ono. Ora suwe iso ono. Oh iya. Podcast aku gitu. Iya. Wis ngono dong podcast call. Wah, iki suara lumba-lumbane akeh. Aduh. Kok suara gue rapi enak ya? Enak nih ini. Oh, enak ya? Enak. Sudah terjadi dan responmu adalah ya tidak napa-napa wong itu bener gitu kan. Nek seandainya berandai-andai kita mau ngeyel atau kita dikasih waktu buat menjelaskan bukan proyeksi, menjelaskan bisnis kita, penghasilan kita gitu, apa yang bakal kamu omongin ke calon mertua? Ini buat teman-teman yang OTW ke sana juga. Biar lebih mantep gitu. Biar lebih mantep. Mungkin kan teman-teman yang sekarang jadi wedding photographer, wedding videographer, mungkin punya problematika yang sama, tapi mungkin belum mengalami. Kalau jenengan kan sudah, tadi bilang kan sudah kan. Yeah. Nah, ketika si calon mertua itu wes duduk sebuah cerita tentang dirimu yang mau disampaikan tuh apa? Karena kan wedding ya wedding. Yang dilihat orang kan ya manten. Tukang syuting. Nah, tukang syuting, ya. Ya kalau menurutku ya cerita apa adanya, apa yang sedang dilakukan sekarang. Cerita yang menurutku bisa dipahami oleh orang yang tidak di situ, tidak di industri itu. Karena akan sulit paham kalau kita terlalu ngedablah. Iya. Gini. Bahkan orang lain itu menganggap kamera kita itu harganya masih 3 juta 5 jutaan. Serius? Oh iya? Jadi apa ya dewe yang jelas sih? Oh tidak Pak, kamera saya segini. Ada notanya. Iya. Kan tidak mungkin. Iya. Nah, kita tetap menceritakan apa yang kita lakukan. Ini tuh positif dan halal. Statementmu sing barusan itu tenanan? Iya. Oh ya? Iya. Sing orang taunya kameranya kita tuh ya. Oh, kuwi tenan. Oh iya? Tenan. Oh iya toh. Ya apa ya sik. Jadi ngene. Aku wis tak pernah ditanya. Kuwi random banget sih memang. Mungkin terlalu kepo mungkin. Oh, kamera kayak gitu tuh berapa ya, Mas? Ini orang awam. Orang awam. Atau sing orang awam. Atau yang tadi bukan? Yang tadi mana? Sing yoi. Oh, yoi. Nah, itu emang tanya kalau kamera gitu tuh berapaan? Ini ya 5 jutaan ya? Oh ya? Ya aku enggak Pak, agak lebih mahal. 5,5. Ya masa ya? Enggak Pak, ini 25 apa? Ayo, malah ketok nek sombong apa piye. Wah, utang iki. Wah, meh ngawin letter. Meh ora bene anakku mah utang. Peleter. Peleter. Peleterku cek 1,5 juta. Kalau awal berapa? Oh, 1,5 juta. Mau saya kemarin mau ngambil
ceritanya mau ngadu puri loh. Oh, ngadu istri ya? Ngadu istri, iPhone berapa sih mau omongin? Pro Max 11 Pro Max lah. 11, oh ya. Harganya kan masih berapa tuh? Mau tak pay later, berarti cuma 1.500 ya nggak jadi. Sisanya tunai ya padha wae. Itu bagus itu. Mau bagus. Utang aja dipersulit. Gitu. Itu bagus. Saya makanya itu. Oh, balik lagi. Itu. Tapi emang pernah ditanyain seperti itu. Nah, itu waktu itu kan aku sempet bingung ya. Iki kaya kurang yakin iki. Oh, kurang iya. Kok sing dadi kurang yakin akeh, termasuk awakku dhewe. Aku wis merasa ra yakin, ana wong liya ra yakin meneh. Wah, kok memperkuat ketidakyakinanku iki. No, bro. Gitu. Kenapa saya tidak suka orang, apalagi calon mertua, tidak yakin sama saya? Karena ojo melu-melu kaya aku ki wis ra yakin deh. Malah jadi beruntunglah ketika ada wedding photographer, wedding videographer yang punya mertua santai gitu tuh. Wah, itu beruntung sekali. Beruntung sekali ya. Beruntung sekali. Mungkin santainya karena anaknya yang cewek itu kerja di BCA mungkin. Mungkin. Atau PNS udah golongan berapa gitu ya. Atau dokter ya mungkin bisa. Oh iya. Begitu. Nanti slow lah. Sebetulnya menurutku kalau bertemu calon mertua itu yang dipikirkan jangan apa yang kita lakukan sekarangnya sih sebenarnya. Oh, terus kita menurutku akan tidak terlalu bekerja dengan baik ketika kita hanya menjelaskan apa yang kita lakukan sekarang dan kita paham itu temporer. Terus kita harus tahu sebelum meyakinkan orang lain, kita yakinkan diri kita sendiri. Oh gitu ya. Itu kita itu mau ngapain sebenarnya? Ke situ tuh mau ngapain sih? Enggak. Sebelum kita ngajak anak orang untuk hidup bareng, itu kita harus paham kalau neng industri ini aku ora akan selamanya. Oh ya, I see. Lalu setelah aku ora selamanya neng industri, aku neng industri apa ya? Kui kudu walaupun belum dipikir tapi wis kudu terbayang. Meskipun sama-sama industrinya sama, tapi genrenya beda. Bisa kan? Bisa. Jadi kayak sama di foto, sama di video tapi beda kolam atau yang ku maksud adalah gimana finansialmu nanti bisa sustain, stable. Karena wedding itu temporary tadi temporer. Nggak mungkin orang fotografer motret terus sampai umur 60 tahun, 50 tahun. Bisa jadi. Oh ya. Tapi untuk di wedding enggak deh. Dengan industri yang secepat ini ya. Enggak. Iya sih. Nah, aku ngitung 10 tahun sih. Iya. Maksudnya itu. Kalau aku sendiri 10 tahun. Kalau teman-teman yang lain nggak tahu, tapi katanya rata-rata segitu. Nah, setelah 10 tahun itu tuh tahun ke-11 kan. Iya, aku termasuk yang telat sih. Aku termasuk yang telat merespon itu karena begitu sudah masuk tahun ke-10, aku sudah kesel, sudah capek. Tapi begitu mau baru mau lari lagi, yang lain udah lari kencang. Jadi aku udah nggak bisa ngejar bisa mungkin, tapi terlalu banyak tenaga yang harus dibuang. Dan itu bahasa Jawanya kepuntal-puntal. Tapi aku setuju statementnya, maksudnya kalau aku boleh naik kesimpulan ya. Bentar. Tapi ada satu hal yang bisa menstop pikiranku tadi. Apa tuh? Rezeki sudah diatur. Iya. Iya aku banget sih. Iya aku banget sih. Itu semacam hiburan untuk orang-orang yang bingung besok mau kemana. Kalau mertuanya bisa berpikir kayak gitu enak banget. Enak rezeki udah ada yang ngatur. Tapi aku setuju sama statement sing awal sih, bahwa sebelum kita meminta orang lain untuk yakin sama kita harus meyakinkan diri kita sendiri. Iya, menurutku sih kayak gitu. Oh iya, aku malah nggak kepikiran itu karena piye John? Tapi mungkin ini
pemikiran orang kan beda-beda. Ini yang bikin saya sok kontroversial karena sok pemikiran yang saya ngomongin ini. Sama, bahkan kadang di orang lain nggak bisa diterima. Jangankan orang lain, kita aja mungkin kadang sok berbeda pikiran. Karena ini baru mah ngomong. Karena uripku enak banget, John. Dari aku masih diopeni bapak ibu, aku enak. Kerja juga enak. Dapat istri ya seenak iki segala macam. Jadi ketika permasalahan-permasalahan di luar itu pada muncul dan ternyata banyak orang yang mengalaminya, aku tuh kayak udah lewat semuanya. Contoh kecil ya tadi, ketika sesama fotografer yang belum menikah, mulai bingung cara ngomongin mertua piye segala macam, aku udah nikah. Piye caranya meyakinkan cewek itu ben yakin tuh dewe menikah sama kita yang fotografer wedding kayak gini. Aku sudah menikah dan istriku sangat-sangat menerima. Jadi kondisi-kondisi ini tuh membuat aku kayak balik lagi. Ketika aku halah kowe iso. Jadi kayak kontroversial. Jadi kayak kowe iki ora ngerti apa-apa kok ngomong apa gitu kan. Jadi kayak seolah-olah itu menggampangkan padahal itu tidak gampang. Iya, gitu. Benar. Kita gitu. Sudah melalui prosesnya dulu gitu loh. duluan gitu. Oke, itu saya pernah ini kemarin ya. Jadi ngesut ini orang nikah, teman sendiri. Teman ini dia kerja di band wedding. Band wedding. Saudaranya tuh anak band wedding semua. Bapaknya tukang sound wedding. Oh ya? Iya. Bapaknya? Bapaknya. Jadi satu keluarga besar itu, kayak semua itu wis ning kono juga. Nah, kadang ada sekelompok keluarga yang dia memang dari awal, dari bapak, dari orang tua, dari mbak, tidak kenal apa itu mapan. Oh. Gitu. Nganu. Stereotype. Stereotype. Makanya stereotype Orde Baru ke Reformasi tadi. Oh iya. Gitu. Jadi ketika keluarganya memang keluarga pengusaha katakanlah, itu mereka sudah tertanam mindset memang pengusaha nggak akan pernah mapan. Nggak akan pernah mapan. Kadang ono, kadang ora. Dan kadang yang keluar kalimat rezeki itu sudah diatur dari pengusaha kan. Iya. Ora ono PNS yang ngomong ngono. Rezeki sudah ada yang ngatur, Bung. Iya, yang ngatur adalah Menteri Dalam Negeri. Gitu, pensiun ya itu. Pengusaha apa ada pensiunnya? Nggak ada. Tapi kan piye ya? Aku kan juga dari keluarga pengusaha, John. Masku di industri apa nih? Masih punya apa? Desain grafis. Bapak di konstruksi dan aku di sini. Tapi aku ambil contoh konstruksi aja ya. Konstruksi itu nggak ada batas umur. Seni juga nggak ada batas umur. Seniman itu masih pung itu ya, gambar iso, ngelukis iso, desain grafis iso, ngolah lagu iso, nggak ada batasan umur. Bapakku sekarang umurnya itu 72 72-an lah, pokoknya 70 ke atas. Kadang juga masih sok mikir gawean, dan pekerjaannya perusahaannya masih jalan meskipun sekarang di handle sama yang lain. Tapi beliau kan masih sedikit banyak campur tangan kan. Industriku tok sing raman. Oh, dari keluarga? Iya. Oh. Jadi meskipun misalnya tadi ngomong pengusaha ki sudah terbiasa dengan ketidakamanan gitu kan. Aku pengusaha ki, keluarga pengusaha ki. Tapi begitu ditilik lebih dalam lagi, ternyata dalam dunia usaha itu tetap ada klasifikasi aman dan tidak aman. Ya, berarti kita bisa kerucutkan kalau wedding itu tidak aman. Tak gabung karo statementmu wis. Ya, Bi. Apakah ada sekarang
wedding photographer yang nyun sewu umurnya itu 50 tahunan? Ada mungkin. 1-2. Iya. 1-2. Dan itu mungkin ya pasarnya udah. Iya, oke. Tapi seberapa banyak yang sampai ke situ? Menurutku nggak banyak. Nggak banyak kan? Artinya adalah karena yang lain mungkin udah bisa bangun Indomaret mungkin ya. Iya toh. Berpikir positif dong. Tak kira malah ngarahin itu kan yang 2 itu keluarganya saudara. Oh iya. Oh benar. Gitu. Kebetulan bukan. Komedi di callback kafe wajido. Itu. Gitu. Iya, itu. Jadi nggak maksudku industri wedding ini ketika aku tolak ukurnya tetap statementmu ya. Bener katamu tadi, ketika kita tidak bisa nge-twist itu menjadi dari tenaga menjadi sistem, ya agak sulit sih. Agak sulit. Dan itu ada tantangannya sendiri. Ada tantangannya. Kemarin baru aja aku ngobrol sama Julian. Ketika aku tanya kenapa Julian Sumadewa menjadi JS Photologic, salah satunya adalah supaya yang berangkat bukan Julian terus. Tapi ternyata nyatanya susah. Karena ketika mau pakai JS Photologic kayak mau pakai JS kayak mau apapun, Julian ya Julian. Iya. Gitu. Jadi itu agak susah tuh nge-twistnya. Melekat ya personal brandingnya. Melekat, iya. Sama ketika jangankan Julian Sumadewa lah yang jelas-jelas itu nama. Menurutku VR pun juga agak PR nanti. Iya, emang benar. Iya kan? Ya. Karena VR itu sudah John dan John itu sangat-sangat saya VR. mengaku itu. Iya kan? Jadi ketika nanti ada klien hire VR yang berangkat bukan John, ya trustnya akan rasanya berkurang. Menurutmu? Nah, ini jadi pertanyaan nih. Cara mengatasinya piye? Sudah dilakukan meskipun sudah dilakukan atau belum, menurutmu cara mengatasinya piye? Mengatasi klien double lah ya. Enggak. Cara mengatasi ketika menurutmu waktu nening wedding meh rampung ki. Oh, John. Gitu. John. Oh, aku sudah merasakan itu. Nah ya. Bagaimana nge-twist atau memberikan trust ke orang bahwa VR itu it's fine dikerjain siapa aja karena aku quality controlnya. Tetap aku quality controlnya. Apa yang mau seorang John lakukan gitu? Sebetulnya tidak ada sih. Tidak ada. Karena saya mengubur hal itu. Aku tidak mau regenerasi malahan. Walaupun aku menyarankan orang untuk regenerasi, tapi untuk bisnisku sendiri VR itu memang nggak mau tak regenerasi. Berarti sudah ada tanggalnya kapan mau dibunuh? Wow, ada. Serius? Serius. Oh. Karena secara fakta ada media entah Volkatif atau Creative Fox ya. Kemarin sempat bikin artikel tentang Gen Z. Yes. Gen Z itu 82% atau berapa lah, 70 apa berapa lupa aku. Itu loyalitas emang tidak ada. Bukannya tidak ada tapi minim. Kayak Gen Z? Iya. Enggak semua. Oh, enggak semua. Mungkin masuk yang 10%. Oh. Zakat toh. Iya. Yang lain. Oh, yang lain. Memang susah. Gitu ya. Gitu. Karena kalau mau diregenerasi, otomatis generasi selanjutnya kita kebanyakan ambil dari generasi itu juga. Dan saya ulangi kalau mau regenerasi, kita pasti ambil dari orang-orang dari generasi itu kan. Dari Gen Z kan. Iya. Kalau kita ngambil dari generasi yang 2-3 tahun di bawah kita atau di atas kita sama aja ya. Itu apa ya? Kita bahkan mau meregenerasi pun kita juga di situ ada PR. Bagaimana memastikan loyalitas agar tetap sustain nanti. Itu ketika udah masuk nih tim generasi the next generationnya udah masuk nih, udah berjalan sama kita. Tapi ternyata dia tidak loyal. Itu PR loh. Iya. Dan itu misal kita tidak berhak untuk memaksa orang itu ada selalu di situ. Dia mau resign pun ya boleh. Mau bikin vendor sendiri boleh lah. Nah, PR kita adalah iki dhewe dadi dhewe meneh iki.
Oh iya benar. Dan kita ternyata malah disibukkan dengan lebam keluar masuk. Aku meh pensiun tapi aku kudu mlebu meneh. Wah, aku wis tenagane beda iki. Oh iya. Tenagane beda banget, kuwi perang batin itu. Oh gitu ya. Iyalah. Itu hal yang rumit lagi loh. Tapi kalau misalnya dengan sistem yang Anda omongin tadi, ada peluang dong buat regenerasi. Ada peluang, tetap ada peluang. Kayak contoh kita bisa katakan Reza Prabowo. Nah, itu kan sistem manajemennya kan menurutku sih ya udah tertata ya. Keren itu. Udah tertata. Iya. Nah, untuk mencapai sistem yang seperti itu, mungkin kita katakan Reza Prabowo jadi role modelnya. Siapa yang udah mengikuti role model itu? Menurutku belum ada. Walaupun sudah ada role modelnya dari lama itu. Oh ada. Ya ada, tapi nggak banyak ya. Farah Jibril. Farah Jibril, itu juga Farah keren. Jibril. Itu juga keren. Farah Jibril, Reza Prabowo. Iya. Padahal vendor kan banyak. Vendor banyak. Dan semua menginginkan hal seperti itu. Iya. Kenapa kok mereka bisa kesusahan termasuk aku? Karena ternyata di dalam situ, di dalam proses regenerasi banyak PR juga. Mungkin nggak berkaitan dengan setting awal kita. Setting awal ya. Kok kita sih? Mu. Sepertinya ada juga ya. Untung ada anak PKL masuk. Yang loyal ini. Setting awalnya kan ya terus terang aja kita nggak berpikiran sampai situ. Iya nggak? Iya. Ya biar dulu mah kerja aja. Iya. Bahwa ketika hasil kerjanya kita dianggap bagus, laris terus oh ya udah kalau VR tuh Mas John. Kalau Photoworks tuh Gaby. Ya. Jadi ketika sudah bertahun-tahun seperti itu kita lupa. Karena mungkin saat itu yang kita pikirkan adalah bertahan, iya, tidak mengembangkan ya. Karena mungkin Mas Ardi Prabowo itu mungkin dari awal tidak mau ngeset itu, ngesetnya ya RPP itu ya membesar. Ya, dan ya kan? Aku percaya di balik pikiran-pikiran dan sistem seperti itu ada otak yang memang dia mungkin secara pendidikan atau secara pengalaman pernah mendapatkan sesuatu yang lebih fokus bro. Iya. Karena kita mau mikirin manajemen, tapi masih harus berpikir cara motret yang kreatif. Wah, wis ra iso. Iya. Wis ra iso. Jadi ya memang harus sendiri-sendiri. Sendiri. Jadi kayak ruang otaknya kita itu udah habis. Kalau mau ngomongin manajemen dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Kita udah ngomong ngalor ngidul iki. Yo Nek mau udut bener apa polo? Iki bebas kok ning kene iki. Iki enggak yang peteng-peteng lagi. Enggak lah. Aman ya, aku main aman nih, Bro. Main aman. Aku dari tadi belum menyinggung apa-apa ya. Main peteng piong lampune urip kabeh. Peteng omongan nih. Ayo, enggak. Podcast Talk ini memang lahir untuk membuka tabir. Semua yang tabir surya. Iya, iya. UV. Diteruski. Ya, jadi gitu. Yang tadinya jarini gitu-gitu. Makanya ya itu saya sudah merencanakan kapan saya membunuh VR. Oh ya? Hitungannya tahun apa bulan? Tahun. Oh iya. Apakah ada kaitannya dengan rencana pendidikanmu? Rencana pendidikan itu adalah salah satu rencana setelah iki njuk meh ngopo untukku loh. Yeah. Mungkin ada teman-temanku ya yang lain itu juga punya rencana ya. Kayak ada yang berencana ngoyak CPNS, ada yang selain
di foto atau video ternyata dia juga running bisnis keluarga, gitu-gitu. Berencana menikah juga ada loh. Berencana menikah juga ada. Keluar dari masalah masuk ke masalah yang lain. Iya. Loh, tapi kan menikahlah dan pintu rezeki akan terbuka. Nah itu, tetap optimis, kawan-kawan. Kan gitu toh. Menikahlah karena duit Anda, rezeki Anda. Karena rezeki itu nggak bisa duit doang. Nggak bisa. Rezeki itu bisa. Mungkin ketika masih ada bujang. teman sakit, ada yang ada teman sakit terus ada yang nengokin itu juga rezeki. Iya. Ya, toh. misal kesehatan itu rezeki. Oh iya, mungkin jelas. waktu masih bujang suka sesak napas setelah menikah. Jadi plong. Oh iya. Rezeki loh itu. Bener. Sebelum menikah umbelen. Ya, gitu. Begitu menikah, sehat. Umbelnya hilang itu juga rezeki. Jadi tidak melulu rezeki itu duit. Iya. Kita harus mulai berpikiran bahwa rezeki itu tidak hanya uang. Nggak hanya uang. Iya, betul. Kebahagiaan itu juga rezeki. Iya. Nah aku bro, delok bojoku guyu seneng. Iya. Waduh rasanya kayak. Kebetulan kemarin tuh saya habis nyunatin anak. Saya tuh selama ini sama anak itu, ya sayang sih sayang ya. Uang dari mana itu? Kebetulan kemarin itu saya udah sepi tau soalnya. Iya, jadi saya sepi. Pekerjaan saya sepi. Cuman satu yang percaya sama saya. BRI. Oh BRI. Iya. Udah tahu loh kerjaan saya sepi. Teman-teman yang lain tuh tahu kalau Gaby itu sepi. BRI, cuman BRI yang percaya sama saya. Masih optimis ya BRI kalau Mas Gaby bisa membayar. Iya, apa sih optimis? Karena begitu lihat ke sini, wah itu rumahnya. Dia nggak berpikiran bahwa itu rumahnya bapaknya. Dia nggak berpikiran bahwa ini tuh usahanya jalan apa enggak. Yang penting rumahnya gede, ono mobilnya, terus bojone guyang-guyu anake. Wah kan bahagia. Wah itu kadang istri tertawa itu juga masalah loh. Masalah juga. Karena bikin BRI percaya loh. Oh iya. Mengajak Anda untuk masuk ke masalah lain. Oh iya, wes. Oh iya benar. Nggak punya uang kan masalah ya. Iya. Begitu BRI cair, nambah masalah uang diutang. Tapi punya uang. Tapi punya uang. Itu bingung juga. Nah uangnya itu tak buat sunat. Oh. Nah itu. Iya. Aku sayang gitu anakku. Saking sayangnya kulitnya disimpan apa gimana? Iya. Kemarin tuh sampai sama tukang sunatnya digini-gini ini tuh. Aku mah ngomong apa gimana dilali toh basidul. Iya, maksudnya rezeki, mau ngomong rezeki. Kebahagiaan itu juga rezeki. Aku mah sharing gini. Kemarin ketika aku nyenatin anak, terus ngelihat dia kesakitan. Serumah ini kan yang pernah sunat kan cuma aku. Oh iya. Iya kan. Puri kan lihatnya kan ketika udah jadi. Iya toh. Iya nggak. Iya nggak mungkin belum jadi yuk belum pernah. Tergantung. Kamarnya dimatiin nggak? Apanya? Kamarnya. Lampu kamarnya dimatiin nggak? Lampu kamar apa? Ya kan kalau mati kan nggak lihat ya. Oh iya benar. Aku pakai LED sih. Apa di center HP? pakai LED yang lampu-lampu itu terus waduh. Iya. Waduh. Nah, balik ke kebahagiaan itu tadi. Oh, Anda cuma mau ngomong itu? Ya enggak dong. Begitu. Si Lugas ini kan segala ketakutannya ada di pikirannya. Lihat bentuknya kan jadi aneh. Terus bekas jahitannya masih kayak gitu, bentuk pucuknya kan masih kayak gitu. Jadi banyak kekhawatirannya Lugas itu yang tidak dia omongkan, tapi kelihatan dari raut mukanya. Nah, kan aku mencoba menjelaskan, Lan ini tuh gini guys, ini tuh. Semenjak itu aku berasa kayak Lugas tuh trust sama aku. Kayak semenjak aku menjelaskan itu, setiap sakit, setiap mau pipis kemarin waktu sunat awal-awal itu, yang dipanggil selalu aku. Ku ya rezeki bro. Oh iya. Serius. Pesanku adalah cepat menikah gitu.
agar anaknya bisa segera disunatkan ya. Saya tak nyari janda anak satu nanti. Ya. Yang belum disunat. Belum disunat. Percuma nyari janda anak satu sudah disunat, nggak bisa merasakan apa yang tak rasain. Oh iya. Iya kan. Nyari janda yang anaknya belum disunat. Berarti kalau saya kenalan, aku udah punya anak loh mas. Oh anaknya udah sunat. Udah mas. Wah kayaknya kita nggak cocok kan. Aduh. Absurd banget. Itu janda ya? Apanya? Yang dicari janda ya? Oh enggak. Oh enggak. Yang datang enggak janda kan? Hah? Yang datang. Yang enggak. Enggak, bro. Oh enggak ya. Enggak ya. Karena ada yang janda, ada yang enggak. Oh, ada. Enggak, saya lagi enggak mikir ke situ. Oh, enggak lagi mikir ke situ. Saya lagi mikir usaha apa rencana saya yang itu. Apa? Rencana yang apa? Setelah di wedding itu. Oh iya. Aku buat cicitani itu. Apa itu? Sidik wae. Ya itu rencananya mau gimana? Ke depan seorang John itu mau nggak usah detail. Oh iya. Maksudnya tuh udah mempersiapkan apa? Saya mungkin 2 tahun ini. Sejak awal tahun ini ya mungkin fokus sekolah lagi mas. Sekolah apa? Lanjut S2. Sudah apa Belum, proses? baru proses. Jadi aku lagi apply beasiswa gitu. Oh S2-nya beasiswa. S2-nya beasiswa karena S2 itu kan mahal ya. Jadi sepertinya kalau dibayar dengan uang vendor itu sepertinya eman-eman sekali. Jadi ada kesempatan beasiswanya jadi Ki menarik. Nah, gitu. Ketika kita punya gelar S2 tapi profesinya wedding photographer isih tetap dipercaya siapa? Iya orang mungkin trust. Ya biar gak keluar topik lah sama mertua lah, tapi tetap wedding photographer. Iya. Ya tetap dipertanyakan menurutku. Mbok tinggu mas es loro nih. Mbok tinggu. Ani ki tinggu. Kita masuk ke pertanyaannya Mas John. Yoi. Karena kemarin ada beberapa orang yang bertanya. Wow. Apresiasi sekali untuk yang bertanya. Iya. Semoga tidak negatif vibe ya pertanyaan. Enggak lah, enggak. Effort loh ini yang bertanya itu. Oh ya? Iya. Really? Se. Mana ya? Gitu. Oh ini. Set. Ini. Nah ini. Oke. Dari Irfan Ardriesta. Oh ya. Ya. Pertanyaannya mengandung nama brand nggak apa-apa ya, mungkin ora disponsori apa-apa. Ya. Kameraku ya beda merek ini. iPhone kan? Ini iPhone. Ya. Harus iPhone soalnya sekarang. Cash. Entah cash atau pay later ya. Gitu. Sepenting iPhone. Ya, karena kalau iPhone itu menurutku memang lebih menunjang sih. Menunjang. Kalau bikin story yang nggak putus-putus. Yoi. Kalau repost pojokannya itu bisa melengkung. Yoi. Android kan nggak bisa. Karena semua story kalau pakai HP iPhone akan bagus. Gitu ya. Yoi. Selalu gitu. Selalu gitu. Oh, iya. Itulah kenapa saya ganti iPhone. Meskipun tetap ada Android. Gitu. Lebih aman gitu sih daripada cuma satu tok. Yoi. Adalah ketinggalan nah kan. Yoi. Mau HP-nya apapun nek ketinggalan ya podo wae. Pertanyaannya, kenapa Sony? Wah, pertanyaannya. Iya. Oh, aku ora kepikiran, sumpah. Kenapa Sony? Kenapa Sony? Mungkin ini ada hubungannya dengan infansi Lumix. Ya? Iya. Oh iya. Mungkin loh ya. Kenapa Sony? Kenapa Sony? Pertama karena saya sebenarnya mengawali karir di dunia industri ini tuh Canon ya. Mungkin kebanyakan orang emang Canon ya. Ya. Tapi lalu beralih ke Sony untuk brand kedua dan merasa sudah nyaman di situ dan kualitasnya oke. Walaupun harganya lumayan ya. Kalau dipertanyai kenapa Sony, ya
Mungkin karena udah nyaman sih ya. Itu sama aja ketika kenapa Anda Muslim? Karena udah nyaman. Nah, ya. Yoi. Karena menurutku merek kamera itu kayak agama. Nggak perlu alasan. Iya. Mau dijawab apapun, merek yang lain pasti ada plus minusnya, gitu kan. Mungkin yang pakai Lumix karena mereka nyaman sama Lumix. Ketika kono wis tak kei gawean. Jan pakai merek iki yo. Sorry aku ra duwe merek sing mau pakai gitu. Mengganggu. Bahkan ya Mas. Aku pakai Sony Alpha 7 Mark III misal. Aku pakai Alpha 7 Mark III punya orang lain wis beda. Tanganannya beda ya. Beda. Iya. Kita udah tahu mau penempatannya. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Ya sih bener sih. Karena aku pikir mungkin membantu menjawab ya. Maksudnya Mas Irfan pakai Sony. Oh, pakai Sony? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Pakai Sony. Iya. Biar saya jadi BA Sony lah. Iya. Lumix juga bagus sih. Lumix saya akui bagus. Ini yang manteng Lumix. Oh iya. Iya, yang sini Sony. Oh iya. Yang sana apa? Canon R. Oke, next. Terus. Iya lah, tapi belum dihidupin wong ini. Eman-eman. Itulah kenapa seorang John tuh pakai Sony. Ya. Sekarang pakai apa tuh Mas? Hah? Pakai Oppo sekarang? Pakai Sony Alpha 7 Mark III. Oh, Mark III. Yang 4 belum datang ya? Ini kan belum masuk Indonesia toh? Udah. Oh, udah. Miro. Yang Mark 4. Body only 36. Body only 36. Itu nek sing Mark 3, Mark 4 itu Mark 3 itu mountingnya beda nggak sih? Sama ya. Mark 3 itu baru 26. Mark 3 baru 26. Mark 4 36. Oh, selisih 10. Ya, besok ganti ya, Mark 4. Amin. Lagi ngomong enteng, Mark 4. Dah sih. Tapi untuk dunia videografi ya, terutama di wedding ya, itu sudah mulai bergeser dari Sony ke Lumix memang. Lumix S series tapi ya. Karena bagaimanapun baik video itu tetap Panasonic Mas. Iya, sih. Sama kayak AC. Mau sebagus apapun baik tetap Daikin. Udah selesai gitu. Karena uniknya nggak semua orang bisa ngolah gambarnya itu. Nah, itu hal lain itu lagi unik. ya. Itu unik. Pengolahan gambarnya. Aku masih mau belajar seperti apapun sama orang yang benar-benar yang memang sudah paham sama dunia video. Mau tak bikin persis tetap nggak bisa. Tetap kok gini sih gitu. Tapi ketika memakai yang merek ini, ya ini yang aku cari gitu. Bukan yang dibutuhin tapi ini yang aku cari. Loh, katanya orang awam belum paham soal alat-alatnya kita. Mulai paham ya sekarang. Sekarang mulai paham. Ya. Bahkan saya pernah punya klien. Klien itu request kok. Lensa harus bukaan 1.4. Oh ya? Body harus ini, Canon minimal 6D. Oh ya? Tapi dia memang fotografer? Enggak. Oh. Yang request ceweknya apa cowoknya? Cewek itu. Oh, cewek. Mungkin dibisikin ya mungkin. Enggak, yang cowok juga, yang cowok malah kayak tentara gitu. Tentara kok kayak piye? Tentara ya tentara. Oh iya, tentara. Sorry netizen. Tentara ya tentara. Sorry, tentara. Kayak tentara ki yo piye? Kayak tentara. Ada. Oknum kayak tentara. Oknum adalah kata yang paling aman. Iya. Ada walaupun oknum banyak ya. Iya. Gitu. Sorry netizen. Iki paling seru sih. Ora. Obrolannya ngiwan dengan ya. Next ada lagi yang nanya ini. Iya. Masih ada 17. Wah. Mas dijawab ora? Dari Muhammad Rifki Leandro. Ndak wis sido rabi. Urung bro. Mas,
Andrew ini teman lama lah ya. Iya, temannya situ juga kan ya. Saya sudah lama nggak ketemu Mas Andrew. Halo Mas Andrew. Dia sekarang nggak pernah di Magelang. Setelah jadi pegawai ya. Setelah jadi pegawai. Jadi ini sama ini semenjak punya anak 2. Terus semenjak ibunya meninggal terus dia wirawiri. Udah sunat belum itu anaknya? Belum. Kebetulan belum. Belum. Tapi kan istrinya masih punya suami. Jadi nggak bisa. Iya. Dan masih ketawa-ketawa dan anaknya 2. Iya. Kan tadi kan klasifikasinya kan anaknya 1. Oh iya. Nggak bisa. Enggak, maksudnya juga nggak gitu. Oke. Sorry Mas Andrew. Aduh. Sorry Andre ya, iki main komedi yang ini iki. Riana Endah, Mbak Osipen. Oh ya, Oh Endah ya. Yeah. Halo Endah ya lah. Pertanyaannya, Mas John, gimana sih cara menyikapi teman yang minta harga teman? Wah menarik ini. Iya. Menarik. Saya kebanyakan memang begitu teman-teman saya. Oh iya. Klienmu kan teman semua. Enggak ya. Oh enggak ya. Enggak ya. Kebanyakan malah yang teman saya itu malah jarang pakai saya. Oh gitu. Karena nggak mau dimintain harga teman. Enggak. Oh enggak. Mungkin karena mungkin harga teman pun masih mahal. Astagfirullah. Enggak. Harga teman murah. Walaupun harga teman itu kalau kata Sujiwo Tejo itu harusnya lebih mahal. Iya, harusnya lebih mahal. Tapi kan nggak mungkin menerapkan itu di kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin. Jadi untuk menyikapi teman yang meminta harga teman, iya, tentu kita harus tetap ramah. Ditambah Sujiwo Tejo kan nggak punya vendor wedding. Yoi. Itu. Karena Sujiwo Tejo adalah. Iya, aku rawani. Gitu. Untuk menyikapi teman yang minta harga teman, sebenarnya saya tipe pribadi yang tidak terlalu dalam tanda kutip ya, tidak terlalu suka uang. Jadi bahkan malah tak tawari ketika, jadi aku gini, sorry loh ya. Kadang aku melihat kehidupan temanku. Yang meminta tolong itu? Meminta tolong, ada banyak. Aku lihat dari kondisi mereka. Dari mereka kan berproses semua. Aku tahu prosesnya mereka dari latar belakang seperti apa. Itu bisa sampai malahan tak kasih gratis. Foto video, sak freelance. Oke. Jadi mungkin buat temennya Mas John yang macak kiri tapi luru-lurune pegawai pajak itu nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Jadi Mas John tetap. Karena Anda brengsek kalau seperti itu. Brengsek. Nah aku punya ini sih. Aku punya kalau aku jadi orang yang dalam tanda kutip meminta harga teman. Aku punya ini tips juga buat teman-teman yang misalnya. Mungkin saya juga butuh tips ini. Iya karena tapi aku sebagai ini loh John, sebagai orang yang meminta harga teman loh ya dalam tanda kutip. Aku selalu bilang gini, kasih aku best price dan aku nggak akan ngenyang. Dah gitu. Karena aku yakin harga yang keluar itu akan yang paling terbaik. Misalnya nih, hargamu 1 juta. John, aku pengen ini, apa gini. Aku minta hargamu best price buat aku dan aku nggak akan nawar. Misalnya kuno ngeluarin harga 400.000, ya sudah. Itu menurutku paling fair. Iya, itu lebih enak sih. Itu menurutku paling fair. Ini tips buat teman-teman yang mau minta harga teman ke John misalnya. Orang jauh malah, ayo piro, Allah mah bulat. Halo piro lo John, engko kan ya tak posting. Kok bener tuh? Karena jujur untuk masalah ini kadang masih ini bertentangan dengan habit pergaulan kita. Pergaulan, iya betul.
paling lucu lagi. Paling lucu iki. Oh iya. Emang habit sing piye? Habit ini dari sebetulnya dalam hati, dalam pikiranku tuh mungkin pengen nakoni njuk kebutuhanmu apa, njuk best price ku segini nih menurut dirimu. Yang bisa jadi tetap lebih murah dari harga asli. Tapi sok dong. Teman-temanku yang tanya tuh ya itu kurang cetha tadi itu. Abu-abu ya? Abu-abu. Jadi malah yang takon hapiro. Bahkan nulis ngetik WA hapiro, ya aku ngerti nadane bro. Hapiro. Mas WA nggak ada nadanya ya? Aku mau coy, ini nadane ngene. Hapiro, doan ketika oke tak jawab semene iki. Wah, mosok semono ta. Nah, iya. Pada akhirnya malah jadi nggak enak ya, saling nggak enak. Terus apalah tambah nggak enak ketika dene rasi do nganggo aku. Terus pakai yang lain. Itu tambah kayak pertemanan tuh cuman sampai di rupiah aja gitu ya. Walaupun aku juga ngerti vendor dia rega piro. Halo kawan-kawan media, halo. Gitu bro. Ya nggak apa-apa toh. Tapi kan nggak apa-apa. Nggak fair toh. Kalau kita tahu harganya orang lain itu kan fair. Aku pernah punya teman tapi nggak terlalu teman sebenarnya, maksudnya nggak terlalu dekat ya. Itu tanya, Mas aku nikah ki. Oh iya tak bantu nih. Tapi aku budgetnya sithik piro toh? Mene. Menurutku di situ nggak aman. Yo nek semono-mono engko oleh meng iki. Oh, engko tak kabari meneh wae Mas, soalnya iki ono vendor sing wis oleh kabeh dan tetep rega semono. Iki kancaku lho, Bro. Jadi aku mikirnya ayo wis tanggo kuwi. Sorry. Harga bukan masalah, harga berapapun. Harga nggak masalah, harga tidak pernah masalah. Karena menurutku harga itu adalah cermin. Orang bilang Photobox itu paling mahal Semagelang. Ya karena aku menghargai diriku sendiri segitu, sudah selesai. Betul. Orang masalah skillku luwih apik, bukan masalah Photobox itu lebih wow, enggak. Cuman ya aku menghargai. Jadi Photobox tidak semenarik itu ya, dari Zen. Enggak sih. Ya paham. Aku distract. Paham. Aduh. Enggak sih. Jadi kayak ya harga itu sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Saya motret ngitung di hitungan saya, price list saya sehari misalnya harganya 2 juta buat saya sendiri. Jadi harga saya 2 juta saya masukin ke Photoworks. Itu hak saya. Iya. Mas John pas bikin price listnya VR mau masukin harganya Mas John 500.000 itu hakmu sendiri. Jadi ketika hasil akhirnya itu sekian ya itu sudah cerminan dari vendor itu sendiri gitu aja. Apalagi saya punya ini dalam tanda kutip kurang tertarik sama uang. Kalau aku iya sih sebenarnya. Oh iya. Karena serius. Bangun Mas tapi. Oh BRI mau. Kan tadi udah disinggung. Saya itu tidak tertarik sama kalau rumah ini bisa saya bangun tanpa uang, saya mau. Iya sih. Gitu. Tapi karena segalanya butuh uang ya. Iya. Uang bisa membuat segala hal jadi lebih bahagia. Iya, semuanya menjadi lebih baik. Karena kan rezeki itu semua sudah ada yang ngatur. Termasuk yang ngatur rezeki kita itu adalah ini kepala BRI. Iya. Mau dikasih apa enggak itu? Iya. Benar. Terima kasih BRI. Kita punya utang di BRI juga. Kur Kur itu sahabat fotografer. Ada sih koperasi yang lain tapi oke, kita tidak sedang review koperasi. KSP. Apalagi nih? KSP kan kredit. S apa? Pene fotografer.
sejahtera. Oh iya, kredit sejahtera. Agar fotografer, Iya. PA, fotografer sejahtera itu main-mainlah ke koperasi gitu. Aduh. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini Mbak Endah ini udah menikah belum? Belum. Waduh, berarti... Oh, arahnya ke situ mungkin Endah tanya ya. Oh, tak kira malah dia udah punya anak satu yang belum sunat. Belum. Belum. Oh, bukan, loh. Itu pacarnya teman saya itu. Oh, Pacarnya iya. Mas Kinjo itu. Maaf ya Mbak Endah. Iya. Oh, Anda Mbak Endah sama Mas Kinjo kalau mau nikah tetap harga teman pasti. Oh, ini beneran teman toh? Benar. Oh, beneran teman. Teman. Berarti arahnya habis ini nanya. Oh ya. Mbak Endah pakai caraku tadi ya. Best price. Best price dan aku nggak akan nawar. Jangan lupa itu. Kasih best price dan aku nggak akan nawar. Santai aja. Berikutnya. Wah, ini teknis banget ya. Vian.fatkur. Oh ya. Pengen tahu praproduksi Pak John sebelum produksi. Pak John mie ayam. Ngarep untit ono Pak John mie ayam. Tapi ini Johnnya JON. Wah, ya bener. Iya. Pak John mie ayam. Oh, berarti bukan jenengan ini ya? Ya, tanya ini. Berarti praproduksi Pak John mie ayam nih berarti. Sebelum persiapan praproduksi praproduksi ini sebelum produksi, Mas. Iya. Apa saja yang disiapin? Wedding tentu saja ini pertanyaan bikin film dong ya. Wedding nggak ada, praproduksi nggak ada. Nah, kalau wedding, kalau aku nggak ada. Nggak ada ya? Wedding untuk wedding loh. Ya. Wedding nggak ada praproduksi. Kalau pre-wed bisa ada bisa nggak. Praproduksi wedding itu mungkin melihat hasilnya orang lain. Wah, itu paling praproduksinya wedding tuh itu. Lihat hasilnya orang lain. Mood board itu. Oh, iya. Itu kalau yang WO kasih itu, itu mungkin berguna bagi mood board yang di kertas ya. Yang di kertas itu mungkin berguna bagi yang ini ya. baru motret atau baru video wedding mungkin untuk mengingatkan. Tapi untuk yang udah lama, ini wis jelek bro, wis template ngono iki. Bahkan kami berusaha membuat inovasi-inovasi tapi tidak jadi karena waktunya mepet. Itu. Jadi praproduksi tidak ada, dan daripada Anda mikirin praproduksi, mending mikirin pasca produksi aja bro, atau produksinya. Bagaimana Anda bisa melewati produksi di hari wedding. Emang praproduksi ini apa sih? Ya sebelum produksi toh. Iya apa? Kalau di film ya. Jangan ngomongin film lah. Kalau ngomongin film ya nggak relate sama wedding. Ya persiapan untuk menuju eksekusi agar sesuai dengan harapan kita hasil akhirnya. Baterai dicas. Oh itu oke. Iya bener toh. Kamu udah punya ide apapun, baterai dong dicas podo wae. Baterai dicas, MMC, di backup sih, yo di format pastikan dibawa juga. Itu termasuk praproduksi kan? Itu sih. Anda butuh ilmu itu. Brengsek Anda. Serius. Kalau wedding praproduksi nggak begitu ini sih. Kalau pre-wed mungkin ya kita kalau konsepnya ada cerita, kita bisa bikin storyboard di situ. Dulu pernah ya yang ada storyboardnya. Ya, terus apa lagi ya? Ya wes sih, itu sih. Pernah nggak nge-treat wedding atau pre-wed itu selayaknya? Iya yo, wedding yo serius menurutku. Membuat nyuting wedding yo serius menurutku. Tapi kenapa? Bahkan mau bikin podcast ini aja, aku bikin skrip loh. Oh, maksudnya tuh mau ini mau ngobrolnya mau ke arah mana, ini menggoknya kemana sekarang. Aku bikin skrip. Menurutmu
Wedding bisa nggak di treat kayak gitu? Bisa. Di videografernya atau whole weddingnya? Tergantung ini ya. Menurutku tergantung dengan weddingnya juga. Mungkin misal kayak wedding Chinese wedding. Chinese wedding. Itu secara waktu lebih lama dan kebanyakan memang lebih banyak spare waktu yang bisa dimanfaatkan. Beda dengan wedding lokal yang kebanyakan ini. Sama aja sih bro. Iya kok. Sama aja. Soalnya aku pernah merasakan, mungkin karena jarang ya, mungkin aku kayak waktu itu nggarap Chinese, itu aku nyaman sekali. Aku bisa membuat apapun yang kuinginkan. Enggak, arahku mau ke sini John. Ngerti mayat kan? Mayat. Iya kan? Aku nggak akan ngomong wedding tradisional yang dibikin style mayat, bukan. Mayat itu menurutku, aku nggak tahu ya, teman-teman mungkin ada yang ikut workshopnya mayat waktu itu. Menurutku dia punya hak atau dia memang punya waktu tersendiri buat mewujudkan idenya dia. Yang artinya adalah praproduksinya pasti lebih matang. Oh, wedding ini hotel ini ada ininya, ada ini, aku mau shoot di sini, aku mau shoot di sini. Yang lempar cincinnya itu di sini segala macam, dan itu diflorkan semuanya ke WO. Dan ketika WO sudah tahu, waktu itu memang khusus buat mayat. Menurutku loh ya, menurutku seperti itu. Dan memang karena aku pernah dengerin semacam dokumenternya mereka. Foundernya itu waktu itu ngomong kalau memang mungkin sama terkait budaya juga ya. Emang ada waktu untuk mereka buat mayatnya. Dan itu lama loh. Mayatnya pakai D loh ya. Mayat. Iya kan, pakai D. Aku baru pertama kali dengar mayat itu bingung. Mayat. Wah. Di baskome mengamplopi. Apa lagi workshop mayat terus apa sebenarnya souvenir baskom apa ya? Baskom yo ono taplake kotak-kotak. Logone batik. Batik, bro. Mungkin itu yang dimaksud sama Mas siapa mau jenengan nih? Mas Fian Fatkur ya nek salah. Iya, Fian Fatkur. Belum pernah ketemu cuman ini pernah DM. Kayak DM. Pernah DM. Mungkin yang dimaksud Mas Fian seperti itu. Maksudnya praproduksi yang apakah balik meneh aku nggak bisa menemukan kata lain selain serius sih. Padahal wedding itu serius. Lebih serius ya. Iya, karena mungkin serius itu relatif juga. Relatif. Iya. Mungkin yang sekarang ini mungkin sudah dianggap serius. Iya. Itu. Iya. Maksudku gini loh. Aku pernah bikin wedding dokumenter. Ingat tak? Di titik itu aku tahu bahwa orang itu sudah paham apa yang mau kita buat. Karena apa yang aku lakukan itu beda sama videografer biasanya. Karena aku bikin dokumenter. Jadi kabeh tak tutke. Kabeh tak tutke ketika ada pembicaraan yang menarik tak shoot. Buat mereka kan enggak. Iya apa sih? Iya. Biasanya kan ya, 1, 2, 3 gitu kan. Ini enggak, aku bener-bener ngetutke. Menurut opinimu berkaitan sama pertanyaan ini juga, apakah memang entah foto entah video ya, wedding itu sudah terjebak dalam template yang sudah untuk lokal? Sudah pernah menemukan hal yang lain tuh? Apa misal? Ya maksudnya style lain. Dalam karya. Pernah kayak bikin dokumenter itu pernah. Tapi nggak bertahan lama toh? Atau tidak banyak kan? Tidak banyak. Kadang dari pihak kliennya sendiri meminta juga. Dokumenter di sini bukan dokumentasi loh ya? Iya, film dokumenter. Karena dokumentasi beda lagi ya. Beda. Ini bukan bermaksud piye-piye ya. Ketika aku bikin film
wedding dokumenter itu responnya bagus banget tuh. Iya, bagus banget. Entah dari orang awam atau dari sesama vendor. Iya. Pertanyaanku, kenapa tidak berkembang atau tidak menambah dokumen video yang lain? Menurutmu? Menurutku banyak vendor mungkin yang berpikiran sama ingin membuat yang seperti itu ya, karena sejujurnya dokumenter itu, film dokumenter itu lebih bercerita daripada video. Kalau secara keilmuan namanya magazine, kalau yang beredar sekarang. Magazine video. Jadi yang beredar sekarang, maksudnya yang video wedding sekarang? Iya, termasuk yang punya aku juga sekarang magazine. Jadi cuman maksudnya begini, beauty shoot, terus nanti acaranya toleh kiri, toleh kanan, nunduk naik gitu, melek. Buat Mas Rifki sehati, saya sedang tidak ngomongin tolehnya sehati. Tapi relate kan? Relate. Maksudnya, tapi sehati oke. Bukan bermaksud piye-piye, tapi memang video wedding seperti itu. Iya. Bahkan ketika kita pernah ngobrol itu tuh, dan kita ngobrolin tentang toleh itu. Ketika aku bikin video, aku juga nggak punya ide lain selain toleh kanan, toleh kiri. Emang gitu. Emang nggak ada yang salah. The power of toleh. Iya. Dan saya pun masih mau klien noleh jalan. Sangat sinematik. Toleh adalah sinematik. Walaupun sinematik itu artinya bukan toleh dan slow-mo, ya. Ini tuh dokumentasi. Yoi. Gini tuh sinematik. Enggak. Enggak seperti itu. Tak ulangi. Ya. Gini tuh dokumentasi, ya toh? Gini tuh sinematik. Dokumentasi sinematik. Gini. Gini deh, gini. Set. Sinematik. Dokumentasi sinematik. Kalau gini dokumentasi. Kalau gini sinematik. Enggak gitu. Walaupun kameranya mau diem pakai tripod itu bisa sinematik. Oh iya gitu ya. Iya. Gitu. Kenapa tidak berkembang film dokumenter? Untuk di wedding ya. Untuk di wedding tidak berkembang mungkin karena referensi. Oke. Mungkin kebanyakan orang ingin menjadi seperti yang lain. Dan yang lain itu kebanyakan yang beredar adalah yang seperti itu. Ketika aku mau jadi wedding videographer, yang tak tonton adalah video wedding. Iya. Pola pikirnya seperti itu. Bukan aku pengen jadi wedding videographer. Aku pengen jadi videographer, makanya semua video tak tonton. Bukan itu. Tapi kalau aku pengen jadi videographer. Enggak, itu kliennya. Oh, kliennya. Kliennya nonton video misal sama orang lain. Aku pengen weddingku seperti ini. Kebetulan videonya video yang seperti umumnya yang dia tonton. Gitu. Aku tuh kadang juga ini menawarkan. Kadang aku bisa membaca klien ya. Iki tipe klien sing pengen sing piye. Ketika tak ajak ngobrol begini, kadang dia nek dokumenter. Ini menarik. Tapi kalau ada klien yang memang langsung ngarah ke referensinya dia, oh referensimu kok ini, oh ya wes. Dan dokumenter itu kalau di wedding ya, tidak semua pasangan, sorry nih, atau kondisi keluarga bisa didokumenterkan sih. Iya. Karena menurutku dokumenter itu lebih jujur ya. Jujur. Jadi kalau nyun sewu nih, maaf. Ketika bapaknya itu bukan bapak kandung, itu aja kita udah bingung ceritanya piye. Iya kan? Karena dokumenter itu jujur sekali. Mau kalau yang sekarang kan enggak. Iya.
Yang sekarang kan misal rumah pengantinnya itu sedemikian rupa. Kadang masih kita bawa ke pagar tetangga kok. Iya toh? Iya benar. Kalau tapi aku sebenarnya lebih tertarik dengan uripmu ning ndi ning omah iki, ya wis kowe foto ning kene karena iki urip tempat kowe urip. Nah, aku pikir. Tapi karena dia ingin yang misal ya ada beberapa klien yang emang pingin yang terlihat apa ya? Ya mungkin dia bosen lah. Mungkin maksudnya bosen. tuh mosok ning omahku Mas, padahal rumahnya api. Ayo. Kita ke rumah tetangga. Iya, kita ke rumah tetangga. Pagarnya bagus dari kayu. Karena aku tertarik sama magazine tadi. Klien itu sebenarnya klien wedding ya. Sebenarnya tidak tahu apa yang mereka beli. Iya. Sebelum mereka melihat. Jadi mungkin dokumenternya itu bukannya tidak ada yang mau bikin, tapi nggak pernah ada yang mau nunjukin aja. Iya. Benar. Ini loh nanti jadinya kayak gini, benar. gitu kan bisa jadi ya. Dan lebih baik lagi calon klien ini itu membeli memang produk Anda. Maksudnya? Jadi menghubungi pengen seperti apa? Ya pengen seperti yang pernah si sinematografer ini bikin, si videografer ini bikin, bukan malah memberikan karya vendor lain, lalu bikinkan saya seperti ini. Kayak misalnya, Mas John, aku seneng deh sama videomu yang ini. Nah, bikinin kayak gini dong, gitu ya. Nah, itu berarti memang karakter vendor sama klien cocok. Oh iya, benar. Iya. Jadi kayak ya memang yang dimau klien itu seperti itu ya. Kalau misal Anda butuh yang dokumenter, misal ya, misal si klien pengen yang memang videonya dokumenter nih, ya cari vendor yang memang di situ dan menjual yang dokumenter. Nah, tapi kebanyakan si vendornya ini itu tidak menunjukkan yang karya yang seperti itu. Pada akhirnya terus si kliennya nggak tahu mau nunjukin yang mana. Iya betul. Itu. Tapi serius. Tapi bagus loh. Tapi ini benar-benar ngomongin tentang apa ya sengaja inovasi karena zaman dulu kan ya video itu dokumentasi yang benar-benar nonton video tuh kayak ngulangin acara lagi. Terus berubah jadi yang sekarang yang katanya sinematik itu tadi. Habis ini what's next kan harusnya ada kan. Kalau vendor videografi itu ada yang ngerjain dokumenter, waktu untuk beauty shoot itu nggak perlu lagi. Kenapa? Ya ada yang perlu ya, tapi bisa nggak perlu. Karena kita nge-shoot nggak akan seperti biasanya, nggak akan template lagi. Iya sih. Dan kita lebih nge-shoot apa yang ada di situ. Itu lebih jujur aja. Pokoknya menyenangkan lah. Nanti tak share deh linknya. Siapa tahu lo ya. Siapa tahu teman-teman videografer belum pernah lihat. Ya. Setelah nonton yang pernah saya bikin dulu itu, terus dengan vendor yang masih kenceng kerjaannya, siapa tahu bisa jadi pop up buat style mungkin, baru lah. Bisa bikin lomba wedding dokumenter. Itu keren, sumpah. Lomba. Karena dilombakan. Iya, karena wedding itu satu tempat di tempat yang lain atau bahkan di gedung yang sama pun ceritanya pasti beda toh? Beda. Iya toh, pasti beda entah. Itu mungkin menjawab teman-teman yang ini merasa bosan dengan template. Iya. Kalau dengan dokumenter setiap wedding akan berbeda menurut. Nggak akan bosan sih. Memang lebih lama. Sih. Lebih lama, lebih ini sih. Lebih gembratak tapi. Iya, lebih gembratak. Gembrataknya bahasa di sana. Soalnya hubungannya nggak cuma soal gambar, tapi audio juga penting. Momen. Iya, momen jangan lupa. Itu juga. Tapi audio pun pakai audio sekarang apa jenenge? Black Cat. Nah, itu loh jembut-jembutan tuh loh. Ya, itu oke lah. Itu udah bagus sih. Bagus. Itu aja udah bagus, apalagi yang rode-rode itu. Itu pasti lebih bagus lagi. Yang buat vlog-vlog gitu ya. Yo, usul nggak?
usul. Iya, siapa? Aduh, bahasanya usul. Iya, apa ya? Suggestion. Nek kalau aku sih tertarik ini sih. Orang-orang tua yang dulu moto dan nyuting wedding. Oh iya ya. Yang masih kamera gede-gede, nggo seragam. Siapa ya? Burine tulisan apa? Apalagi kalau sampai sekarang masih berjalan. Emang jalannya ning ngendi? Oh iya. Ngerti. Jalan sendiri apa dituntun kita juga nggak tahu ya. Publish. Apa marketingnya ning ngendi? Publish apa? Iki dodolane. Oh, jualannya. Ra mungkin ning Instagram kayaknya. Dan kita nggak tahu ya. Dan apakah wong teko ning nggon kiose, ning kantor kiose ngono. Saya mau wedding ini. Nggak mungkin juga pas datang ke kios dia lagi Instagraman gitu, nggak mungkin ya. Saya mau wedding ini, ya nggak mungkin. Iya kan. Saya mau wedding ini, saya mau bikin film dokumenter. Saya Rawan Gaby Kristianto, ciao.